Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa sekalian. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Semoga semuanya sehat dan tidak memiliki halangan suatu apapun untuk mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Sebelum kita melakukan perkuliahan, mari kita buka dengan bacaan umul kitab. Semoga semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Baik, sebelum kita mulai, saya akan mengabsen dulu eh, satu persatu. Mungkin ada yang belum hadir. Andre hadir, Siska hadir, Miftah hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, apakah masih ada yang mengingat materi kita pada minggu lalu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik secara definisi atau sejarahnya? Silakan yang ingin berkomentar untuk mengawali program kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang masih mengingat mata kuliah pada minggu lalu. Baik, pada siang hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita dengan materi baru, yakni dasar-dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Pada mata kuliah kita yakni Ahlussunnah wal Jamaah teoritis. Karena yang mata kuliah yang lainnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah praktis. Yang ini adalah teoritis. Seperti itu. Dasar atau sumber ajaran Islam. Sehingga dasar itu kalau bahasa lain ya sumber ajaran Islam. Dalam agama Islam terdapat beberapa sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Ya, jadi kita sebagai orang Islam itu kalau melakukan sebuah amaliyah, ibadah, itu harus ada sumbernya, harus ada dasarnya, tidak boleh ngawur. Tidak boleh semau kita. Pengen begini, ya ini saja. Pengen begini, ini saja. Kita tinggalkan seenak kita. Tidak boleh. Harus ada dasarnya, harus ada sumbernya. Banyak umat Islam yang belum mengetahui ini. Semoga kita bukan termasuk yang itu. Nah, yang belum paham kita pahamkan, kita beri pengertian, kita beri penjelasan agar semuanya bisa memahami apa itu dasar-dasar ajaran Islam. Nah, urgensinya adalah bahwa pemahaman ajaran Islam harus dilandaskan pada sebuah acuan. Maka saya katakan tadi, kita melakukan ibadah itu harus ada acuannya. Kita sholat atau acuannya apa? Kalau kita sholat mesti ikut kanjeng Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli misalnya. Ikut kanjeng Nabi, ikut Rasul. Tentu ibadah yang begitu banyak itu tidak akan kita lakukan semuanya. Hanya akan kita lakukan sebisa mungkin, sekuat mungkin. Kalau nggak kuat ya kuatnya saja, kuat puasa ya puasa, kuat sholat. Tapi yang penting yang wajib dulu nih, pokok-pokok dulu, rukun Islam dilaksanakan. Nah itu sumber ajaran Islam. Artinya dasar atau sumber sebuah tindakan tidak hanya dimiliki oleh suatu negara. Misalnya Indonesia nih punya dasar Pancasila, Undang-Undang 45. Tapi tidak hanya sebuah negara, tapi agama pun juga memiliki. Agama Islam memiliki dasar, agama Kristen juga memiliki, agama yang lain pun juga. Dalam konteks ini kita mempelajari agama Islam, maka rujukannya adalah apa yang ada dalam ajaran Islam, sehingga apa nanti yang kita alami, apa yang kita jalan dalam melakukan peribadatan itu atas dasar sumber yang valid. Kalau dalam bahasa fikih, bahasa hadis itu mutawatir, sanadnya jelas, gurunya jelas, gitu ya. Itu dasarnya. Baik. Untuk dasar ajaran Islam yang pertama atau dasar ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran ini adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, diturunkan secara mutawatir, sanadnya sampai kanjeng Nabi, berbahasa Arab, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya beribadah. Ini adalah keutamaan Al-Quran. Jadi itulah Al-Quran.
Sumber kita yang pertama ini menjadi sumber yang ranking satu, sumber yang paling atas derajatnya. Jadi ini dulu yang harus kita pahami, Al-Quran. Nah, lantas apa yang ada dalam Al-Quran itu? Yang ada dalam Al-Quran itu ada 6. Yang pertama adalah akidah, keyakinan kepada Tuhan, keyakinan kepada alam gaib, keimanan, rukun iman yang 6 dan lain sebagainya, itu termasuk menjadi salah satu kandungan isi Al-Quran yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim. Dan yang kedua adalah ibadah. Kita sholat, kita puasa, kita wudhu, itu juga ada apa? Ada dalam Al-Quran, isi kandungannya. Walaupun secara terperinci itu pasti dalam hadis. Misalnya kita contoh sholat. Sholat dalam Al-Quran itu tidak terperinci. Rukuk sujudnya seperti apa. Tapi dalam hadis tadi saya katakan shollu kama ra'aitumuni, usolli, kita ikut kanjeng Nabi, sehingga Nabi seperti ini kita lakukan seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah akhlak, budi pekerti untuk hidup bermasyarakat. Kalau orang Jawa unggah-ungguh, ada apa, bagaimana bercengkrama dengan orang tua, dengan anak kecil, itu akhlaknya. 4, hukum, hukum Islam ya, hukum Islam. Kita makan ini hukumnya apa, makan buaya hukumnya apa, makan ular hukumnya apa, memegang perempuan lain hukumnya apa, itu namanya hukum. Semuanya di dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah cerita umat terdahulu, cerita masa lalu. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi, semua 25 Nabi dan Rasul. Itu ada dalam Al-Quran secara global. Nanti dijelaskan secara dalam kisah-kisah buku-buku sejarah yang valid, yang baik kredibilitasnya ya. Terus yang nomor 6 adalah fondasi dasar ilmu pengetahuan dan sains. Jadi agama Islam itu merupakan agama ilmu pengetahuan yang selalu mengedepankan kemajuan bagi umatnya. Maka salah kalau kita menjadi manusia yang tertinggal pada dasarnya. Sehingga kita harus memompa semangat untuk selalu memperbaharui ilmu itu. Nah, seperti itu. Itu adalah kandungan yang ada dalam Al-Quran. Kalau dalam Indonesia bisa jadi ilmu pengetahuannya masih di bawah negara-negara lain. Ya itu bisa jadi. Banyak faktor, ada faktornya ekonomi mungkin ya, karena kita kan negara-negara apa berkembang, belum negara maju yang sangat pesat begitu. Ya, masih menuju ke arah maju gitu. Seperti itu. Tapi agama Islam tidak membatasi. Yang penting masih bagus, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan itu sifatnya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan sains, maka seperti kampus kita UNU ini juga harus mengembangkan itu. Tapi berbeda dengan kampus yang lain. Kemudian yang kedua adalah hadis. Hadis ini secara etimologis dimaknai sebagai suatu kata yang jadid, sama dengan jadid, qorib atau khabar, yang artinya adalah baru. Jadi secara bahasa itu hadis itu baru dalam bahasa Arab. Jadi itu baru, kabar itu. Namun dalam secara istilah, hadis ini adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi kepada sahabatnya yang pada waktu itu Nabi tidak melakukan mungkin. Itu adalah sesuatu yang disebut hadis. Maka apa yang segala dilakukan oleh Nabi itu menjadi sunnah, menjadi hadis. Yang itu sah untuk dilakukan oleh kita semua dalam konteks zaman sekarang. Sholat sunnah kita, cara tidur kita, mungkin itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Cara berjalan, cara makan, itu semuanya adalah sunnah yang bisa dilakukan oleh Nabi. Itu adalah hadis. Nah, fungsi hadis itu ada 4. Yang pertama, bayanut takrir, menetapkan atau memperkuat apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran yang nomor 1 tadi menjadi dasar hukum, itu diperkuat lagi oleh hadis. Maka disebut bayanu takrir. Bayanu tafsir yang kedua, memberi rincian. Kita wudhu itu dalam Al-Quran nggak rinci misalnya, tapi di hadis diperinci lagi cara-caranya seperti ini. Kita sholat dalam Al-Quran tidak terlalu rinci, Fatihah, rukuk, dan sebagainya. Tapi kemudian dalam hadis dirinci lagi cara-caranya. Terus bayanu tasyri', mewujudkan suatu hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Itu melakukan
apa namanya pembaruan hukum yang belum ditemukan dalam Al-Quran itu juga bisa jadi dalam hadis ada. Bayan nasakh yang terakhir menghapus atau menghilangkan ketentuan syarak karena ada dalil yang konteksnya yang ada setelahnya. Jadi apa namanya ayat ini dinasakh oleh ayat Al-Quran itu dinasakh oleh hadis karena ada konteks baru yang sesuai, yang lebih sesuai dengan konteks zaman sekarang. Ini adalah fungsi hadis. Adapun yang selanjutnya adalah ijma. Ijma itu bermakna konsensus atau menyepakati kesepakatan ulama gitu ya. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Ijma adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara istihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati bersama, dan hasil dari ijma adalah fatwa. Jadi kalau kita melihat di Mesir itu ada fatwa ulama Mesir, di Indonesia ada fatwa MUI, itu adalah formatnya itu dalam batasan-batasan ijma. Ada banyak ulama yang kumpul di sana menentukan suatu hukum tertentu yang mungkin belum ditemukan pada zaman dulu. Kalau sekarang misalnya apa teknologi atau hukum Facebook misalnya, atau hukum Twitter, hukum WhatsApp, hukum main game, main lato-lato misalnya, hukum main apa game online, gitu kan? Itu kan harus ada ijma untuk menghindari sesuatu yang memang di luar batas. Jadi kesepakatan ulama kalau di Lampung Timur misalnya ada para masyayikh, ada pengasuh pondok pesantren yang alim alama, ada kemudian kiai-kiai khos, kiai-kiai sepuh yang kemudian ilmunya itu memang sangat kredibel. Yang ketika berkumpul bersama sesuatu itu sudah rujukannya itu sudah banyak sekali buku-buku kitab-kitab klasik yang kaya sekali sehingga ijma itu bisa dirasakan hasilnya dan kemudian diamalkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu apa namanya? Ijma. Kalau zaman dulu ijma itu ya dilakukan setelah pasca Nabi wafat. Pasca Nabi wafat itu ada ijma para sahabat. Kemudian ada para tabiin, ada para tabiin yang kemudian semakin ke sini apa merumuskan berbagai macam ilmu pengetahuan, fikih ada, kemudian ada madhabnya sendiri dengan konteksnya masing-masing. Ada mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Itu ada pembahasan lain dalam apa namanya konsensus ilmu fikih pada dasarnya. Tapi itu berdasarkan ijma. Ijma pada masanya. Kalau sekarang ya ijma pada masa sekarang. Nah, itu seperti itu. Itu adalah apa ijma. Jadi menetapkan suatu hukum secara bersama. Secara bersama. Kalau di Lampung Timur, pokoknya secara bersama. Kalau di UNU misalnya ada kiai-kiai, ada ulama-ulama ahli sains yang kemudian menentukan suatu hukum tertentu yang berhubungan dengan teknologi, tapi di buku kelasnya nggak ada. Itu bisa dipadukan antara para kiai, para ahli ulama, para pengurus-pengurus MUI misalnya berpadu dengan ahli-ahli sains di UNU misalnya, itu untuk merumuskan suatu hukum baru yang belum ada. Itu bisa jadi, bisa jadi. Itu ijma. Yang kemudian adalah yang keempat adalah kias. Nah, kias ini adalah yang terakhir. Sebenarnya ada banyak lagi, cuman ini yang hanya 4 saja yang disinggung karena memang uh, apa ini yang pokok gitu ya, yang pokok yang paling pokok. Nah, yang kias ini adalah sebuah tindakan mengukur sesuatu yang kemudian dinamakan. Jadi mengukur sesuatu dan ini disebutkan, dikiaskan, dianalogikan. Nah, sedangkan secara istilah kias adalah penetapan hukum pada suatu perbuatan yang saat itu belum ada ketentuannya dan kemudian didasarkan dengan yang sudah ada ketentuannya. Jadi dulu ada misalnya ada apa kasus yang sudah ada hukumnya, kemudian sekarang menemukan kasus baru yang belum ada hukumnya. Nah, yang baru ini dikiaskan kepada yang masa lalu. Bisa contohkan adalah sabu-sabu misalnya. Sabu-sabu itu dulu nggak ada, belum usum, belum apa, belum ya, belum heboh gitu ya. Sampai sekarang ada sabu-sabu. Sabu-sabu membuat kita fly misalnya, mabuk dan lain sebagainya. Maka dikiaskan dengan apa namanya
khamar, dan lain sebagainya. Kalau sabu-sabu macamnya banyak, kayak yang dulu kan mungkin kalau pun ada satu macam, tapi kalau sudah masuk ke berbagai negara, itu sudah macam-macam lagi ketemunya. Jenis ini, jenis ini, jenis ini, maka itu dikiaskan. Nah, ini perlu hukum-hukum seperti ini perlu. Istimbatul hukum seperti ini perlu. Kemudian menurut Wahbah Zuhaili, ini ulama Mesir ya, secara bahasa adalah tindakan mengukur sesuatu yang kemudian dinamakan tadi sama. Sedangkan secara istilah, menetapkan hukum pada suatu perbuatan yang saat itu belum ada ketentuannya dan kemudian didasarkan dengan yang sudah ada ketentuannya. Ya, sama ya, sama. Jadi apa menetapkan sesuatu yang baru dengan dikasihkan dengan sesuatu yang tapi harus ada dasarnya, harus ada alasannya. Kenapa ini harus disamakan? Kenapa ini harus dianalogikan seperti itu ya? Ini adalah apa namanya kias. Dari sini ada yang apa namanya bingung? Saya kira semoga tidak ya. Kemudian yang terakhir adalah rukun kias. Nah tadi kalau kita bahas kias itu harus ada rukunnya. Rukunnya yang pertama adalah al-asal. Asal itu kasus lama yang sudah ada ketentuan hukumnya. Jadi ada kasus lama, ada suatu permasalahan lama yang sudah ada hukumnya dari sananya, sudah dihukum dicetuskan oleh para ulama zaman dulu hukumnya itu oleh Nabi atau para sahabat atau para ulama. Itu asal, asal. Yang kemudian disebut dengan musabah bih atau yang diserupai. Jadi ada yang menyerupai, ada yang diserupai. Yang kedua adalah furu. Furu ini cabang. Faron itu cabang. Kalau pohon itu ada pang-pangnya itu, ada cabang-cabang. Jadi ada hukum yang masalah baru tadi yang belum ada hukumnya ini namanya furu, yang perlu dicarikan hukum. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hukum asal. Hukum asal adalah hukum yang melekat pada permasalahan yang lama tadi. Yang keempat adalah ilat. Ilat itu adalah hujah atau alasan kenapa perkara itu perlu diberikan suatu hukum tertentu. Kenapa suatu permasalahan itu perlu untuk dijadikan patokan untuk pijakan dasar bertindak, dasar beramal, ya. Maka kemudian kias ini penting. Kalau kita teruskan lagi maka ada namanya banyak lagi dasar-dasar ahlus sunnah wal jamaah itu dalam kitab fikih klasik itu sebut saja kita singgung, saya singgung apa namanya seperti mustahsan, seperti amrun bin ashab dan lain sebagainya. Itu adalah hukum-hukum yang ada atau dasar-dasar yang ada untuk menentukan pilihan tindakan dalam pengembangan agama Islam seperti itu. Baik, dari sini ada yang ditanyakan sebelum kita nanti mengakhiri. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya, maka kita tutupkan dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Perkenalkan saya Roro Fatihin, dosen Universitas Nahdlatul Ulama Lampung pada Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan RPS mata kuliah Ahlus Sunnah wal Jamaah teori. Sekarang ada Ahlus Sunnah wal Jamaah praktek, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah teori. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan Ahlus Sunnah wal Jamaah teori dengan kode mata kuliah 11001 termasuk mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Pada RPS ini ada capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh para mahasiswa setelah melakukan perkuliahan. Capaian prodi yang pertama, yakni sikap bertanggung jawab terhadap bidang keahlian secara mandiri dan konsisten. Yang kedua, menguasai konsep teoritis Ahlus Sunnah wal Jamaah secara teoritis. Yang ketiga, mampu menyelesaikan solusi-solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam agama Islam. Yang keempat, mampu mengaplikasikan ajaran rahmatan lil alamin sesuai dengan keahlian Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam agama Islam.
sebagai pendidik, peneliti, entrepreneur, serta pengembangan inovasi dalam pembelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah secara teori. Kemudian juga terdapat capaian pembelajaran mata kuliah atau PMK. Yang pertama, sikap bertanggung jawab terhadap bidang keahlian secara mandiri dan konsisten. Yang kedua, mampu memahami konsep teoritis Ahlussunnah wal Jamaah dan pengamalannya. Yang ketiga, mampu menyelesaikan solusi-solusi atas masalah-masalah yang ada dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah dalam agama Islam pada kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, mampu mengaplikasikan ajaran rahmatan lil alamin sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dalam agama Islam sebagai pendidik, peneliti, entrepreneur, serta pengembangan inovasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dari CPMK tersebut, muncullah kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau disebut dengan sub CPMK. Nah, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan urgensi Ahlussunnah wal Jamaah dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran agama Islam. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Ahlussunnah wal Jamaah dan sejarahnya dalam diskursus teologi Islam. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengamalkan dasar-dasar Ahlussunnah wal Jamaah seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar filsafat dalam kaitannya dengan teologi Islam, serta fikih yang ada dalam Islam. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan terminologi fikih dan mazhab dalam agama Islam. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan konsep tasawuf dan akhlak dalam Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengamalkan karakteristik dalam Ahlussunnah wal Jamaah seperti tasamuh, tawassul, dan i'tidal. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan sekte dalam Islam, ada nasional maupun internasional. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengamalkan konsep ijtihad dan taklid dalam perspektif Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ke-10, mahasiswa mau menjelaskan Nahdlatul Ulama sejarahnya dan pondasi mabadi' khairul ummah. Yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan struktur organisasi Nahdlatul Ulama dan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Yang ke-12, mahasiswa mau menjelaskan dinamika NU, konsep berbangsa dan bernegara dalam NU, dan implementasinya di bidang ekonomi. Yang ke-13, mahasiswa mau mengamalkan dan menyelesaikan masalah umat yang berkaitan dengan implementasi aswaja dalam bidang budaya, bidang pendidikan, dan juga politik. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan ketokohan dalam organisasi Nahdlatul Ulama dan Islam secara umum. Deskripsi singkat mata kuliah ini adalah pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang dasar-dasar Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad dengan menggunakan ilustrasi yang kontekstual dan ilmiah agar dapat diformalisasikan dalam kehidupan dan lingkungannya. Adapun materi pembelajarannya adalah urgensi Ahlussunnah wal Jamaah dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran agama Islam. Yang kedua, pengertian Ahlussunnah wal Jamaah dan sejarahnya dalam diskursus teologi Islam. Yang ketiga, mengetahui dasar-dasar Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, mengetahui konsep dasar filsafat dalam kaitannya dengan teologi Islam, serta firqah yang ada di dalam Islam. Yang kelima, fikih dan madhab dalam agama Islam. Yang keenam, konsep tasawuf dan akhlak dalam agama Islam sesuai Ahlussunnah wal Jamaah. Nomor 7, karakteristik dalam Ahlussunnah wal Jamaah, tasamuh, tawassul, dan i'tidal. Yang kedelapan, mengenal sekte dalam Islam, aliran nasional dan internasional. Yang kesembilan, konsep i'tidal dan konsep ijtihad dan taklid dalam perspektif Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ke-10, Nahdlatul Ulama, sejarahnya dan pondasi mabadi' khairul ummah. Yang ke-11, mengetahui struktur organisasi Nahdlatul Ulama dan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Nomor 12, dinamika NU, konsep berbangsa dan bernegara dalam NU. Nomor 13, implementasi aswaja dalam bidang budaya, bidang pendidikan, dan juga politik, serta ekonomi. Yang ke-14, mengenal ketokohan dalam Nahdlatul Ulama dan Islam secara umum. Namun pustakanya ada beberapa yang pokok, Hardas-Sution, Subaidi, Mudakir, sampai nomor 12, yang kemudian didukung dengan bukunya Yusuf Qaradawi, Membumikan Syariat Islam, merupakan buku terjemahan, yang kemudian ada Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum. Adapun media pembelajarannya, yang pertama ada media lunak, yakni Smart Gunung Lampung, ACID, sebagaimana yang digunakan oleh dosen-dosen yang lain. Kemudian ada perangkat keras, yakni LCD proyektor dan whiteboard. Aspek penilaiannya,
Ada 45% untuk ujian tengah semester dan akhir semester masing-masing 20 dan 25. Kemudian tugas mandiri 20%, tugas kelompok 15%, kehadiran 20%. Maka ketika digabung menjadi 100%. Pada tahap pertemuan, setiap pertemuannya terdapat capaian-capaian yang ingin dikuasai atau diharapkan dikuasai oleh mahasiswa. Sebagaimana contoh, misalnya pertemuan pertama, mahasiswa mampu menjelaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran agama Islam. Indikatornya, ketepatan menjelaskan agama Islam dalam ruang lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta ketepatan menjelaskan secara umum cara pengamalan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kriteria dan bentuknya pada pertemuan pertama ini tidak ada tes, yang ada non-tes. Ini membuat rangkuman terkait mata kuliah. Bentuknya luring, karena bukan pandemi lagi, ceramah, diskusi, juga diberi tugas menyusun ringkasan dalam bentuk paper tentang pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pengamalannya dalam agama Islam. Sedangkan materi pembelajarannya, urgensi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran agama Islam, serta dilengkapi dengan referensi, itu ada referensi 1 halaman nomor 62 sampai 73. Itu yang sudah referensi pokok yang ada di lembar sebelumnya. Dan selanjutnya untuk pertemuan kedua, ketiga, keempat, keenam, ketujuh menyesuaikan dengan materi pembelajaran dengan tugas-tugas yang dioptimalkan, seperti mempresentasikan makalah, mereview jurnal, mereview skripsi yang berkaitan dengan topik-topik yang dipelajari dalam perkuliahan mata kuliah Ahlus Sunnah wal Jamaah teori, sampai pada UTS, kemudian materi selanjutnya pertemuan setelah semester sampai pertemuan ke 16 atau 14 untuk teori, dan yang terakhir adalah untuk UAS. Nah, sehingga dengan adanya RPS ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi atau membuat planning atau mempelajari terlebih dahulu apa-apa yang perlu dipelajari dari perkuliahan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara teoritis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam pengenalan RPS kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.